Selanjutnya akan ada penjelasan tentang demo sistem pendaftaran. Kami undang ke atas panggung Bapak Bambang Warsuta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Kemendikti-Saintek, pimpinan dari Kemenkeu tadi ya, ada juga hadir. Kemudian Bapak Ibu pimpinan dari perguruan tinggi dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir serta tim pakar yang juga sudah menghadiri kegiatan ini. Pak Ibu juga tidak lupa semua pihak atau tamu undangan yang sudah hadir hari ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu, saya mewakili dari tim bakar dan juga dari Dikminat-Saintek dan LPDP ingin menyampaikan sedikit gambaran ya bagaimana nanti proses pendaftaran terkait khususnya untuk di tahapan pertama yaitu terkait dengan expression of interest. Itu, silakan bisa dimulai ditampilkan. Ya, mungkin sebelumnya tadi sudah dilihat di timeline ya Bapak dan Ibu, maka terkait dengan pendaftaran akan dimulai dari mulai minggu ke-3 ya, minggu ke-3 Oktober. Sehingga mungkin Bapak Ibu setidaknya mungkin mulai bisa melihat dulu nanti alamat webnya ya yang nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Nanti setelah minggu ke-3 mungkin akan ada pengumuman nanti ya dari tim Bestari. Baik, Bapak dan Ibu, di halaman pertama tentunya Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri gitu ya, mulai membuat akun ya sebagai nanti ketua gitu ya. Silakan lanjut. Ya, ini kalau nanti Bapak Ibu sudah membuat program, nanti juga jika ada kendala ya terkait dengan lupa password dan sebagainya nanti juga bisa diakses. Dan lanjut Mas. Nah, ini sebetulnya yang nanti perlu didaftarkan, jadi pengisian singkat saja Bapak dan Ibu ya, mulai dari nama lengkap, handphone dan sebagainya. Nanti juga ada tipe pendaftar di sini, tentu pengurus ini tentunya adalah dosen ya Bapak Ibu ya. Dan juga ini nanti akan dilakukan proses verifikasi melalui email. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu kurang lebih halaman pertama ya setelah Bapak dan Ibu membuat akun gitu ya, sudah terverifikasi. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa mengklik pendaftaran program minat Saintek. Silakan lanjut. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melihat program Bestari Saintek ya, nanti akan secara default gitu ya, kalau Bapak Ibu belum daftar tentunya akan diberikan informasi dan Bapak dan Ibu bisa mengklik daftar program ini ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu tinggal lanjut, tentunya ada deskripsi Bestari Saintek ya seperti apa, dan kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini mulai dari informasi awal ya, tadi programnya apa, lanjut. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu formulir yang perlu diisikan ya sebagai identitas pengusul gitu ya, dimana informasi ini mengenai ketua tim pengusul. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu tentunya lengkap ya, mungkin kurang kelihatan ya, tapi nanti kita akan sampaikan ya detailnya Bapak dan Ibu. Intinya ini adalah semua informasi terkait dengan ketua tim pengusul. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin kurang lebih ada ringkasan eksklusif ya atau eksekutif gitu ya, mulai dari judul usulannya gitu ya, kemudian pernyataan permasalahan ya atau problem statement Bapak dan Ibu, kemudian tentunya lokasi kegiatan ini diharapkan adalah berada di provinsi yang sama dengan perguruan tinggi ya Bapak Ibu, karena kita ingin dampaknya itu dirasakan
dari perguruan tinggi di wilayah tersebut untuk wilayah tersebut, gitu ya. Kemudian masih ke belakang, balik lagi. Ya, ini lokasi, topik usulannya, dan juga kata kunci ya Bapak dan Ibu, kita juga dilengkapi usulannya. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, yang agak sedikit membedakan di antara expression of interest sebelum-sebelumnya gitu ya, mungkin di program berdikari gitu ya. Nah, di sini memang kita mengharapkan Bapak dan Ibu bisa memberikan semacam gambaran atau ilustrasi ya, dalam bentuk gambar-gambar tadi mungkin sudah disebutkan ya, baik itu dalam bentuk BPMN atau bisnis proses ya, bisa juga tadi dalam bentuk rich picture ya, dalam konteks di sini sebetulnya kan sistem metodologi ya Bapak dan Ibu ya, bisa menggambarkan bagaimana pada intinya Bapak Ibu itu harus menunjukkan siapa aktornya atau stakeholder gitu ya, kepentingan dari masing-masing stakeholder itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga terkait dengan bisa jadi tadi ada rantai pasok ya, alurnya seperti apa gitu ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa bisa menunjukkan kira-kira di titik yang mana sih ya intervensi yang akan dilakukan. Nanti mungkin akan ada sesi detail lagi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan teknisnya. Ini memang fokusnya untuk pendaftaran terlebih dahulu ya, tapi kurang lebih ini kisi-kisi di awal nih. Jadi Bapak Ibu pada intinya problem statement tadi yang dinyatakan di awal itu bisa diperkuat dengan menunjukkan bagaimana sih ekosistem kondisi saat ini seperti apa, baik itu PMN gitu ya, baik itu juga melalui rich picture ya, atau gambaran bagaimana kondisi saat ini gitu ya, yang kemudian juga Bapak dan Ibu dari situ tentunya bisa ditunjukkan di mana sih sisi intervensi yang akan dilakukan gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin juga nanti bisa juga menggunakan root cause analysis ya, mencari akar masalah dari proses yang ada ya. Dari akar-akar masalah itulah nanti Bapak Ibu bisa terlihat nih di disiplin yang mana yang relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Jadi di sini sebetulnya Bapak dan Ibu ini hanya tools untuk membantu ya, memberikan gambaran utuh gitu ya, bagaimana nanti usulan dari Bapak dan Ibu ya terkait dengan living lab yang akan output yang akan Bapak Ibu hasilkan. Nah, Bapak Ibu juga setelah itu Bapak Ibu juga diminta membuat yang namanya theory of change ya. Ya, dari permasalahan tadi, akar masalahnya apa gitu ya. Kemudian prioritas dari permasalahan yang ada mana yang akan mulai dikerjakan gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu disitulah ditunjukkan dalam theory of change mulai dari bagaimana perubahan yang akan dilakukan dalam usulan Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam theory of change, dan tentunya nanti Bapak Ibu dalam proposal nanti juga Bapak Ibu harus merumuskan kira-kira indikator apa saja ya yang bisa mendukung pada intinya problem statement yang paling tadi diusulkan di atas gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita runut ya Bapak Ibu ya, problem besarnya itu mungkin masih dalam kita cuma tahu permasalahan di permukaan ya, kita belum tahu nih sampai ke akar-akarnya masalahnya apa gitu ya. Nah, maka dari situlah nanti Bapak Ibu bisa rumuskan, bisa gambarkan ya dalam bentuk bagan-bagan tadi gitu ya, dan ditunjukkan di bagian mana yang akan diintervensi ya. Setelah itu tentunya bagaimana perubahan yang akan dilakukan, plus Bapak Ibu nanti ada namanya iteration planning ya. Jadi dari awal sudah diminta Bapak Ibu merumuskan yang namanya perencanaan iterasi. Jadi iterasi ini nanti untuk menjawab permasalahan yang mana nanti Bapak Ibu menunjukkan gitu ya, apa sih tujuannya gitu ya, dan juga mic-nya boleh ditukar mungkin, bisa aman ya. Ya, terima kasih. Ya, pada intinya Bapak dan Ibu dari sini Bapak Ibu bisa menunjukkan nanti rencana iterasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi, gitu ya. Apakah tadi
siapa saja juga yang dilibatkan ya, baik mitra wajib maupun mitra pendukung tadi ya, Bapak dan Ibu, sehingga tentunya ini bisa memberikan gambaran utuh. Jadi ini EOI-nya plus-plus ya, mini proposal mungkin gitu ya. Karena tentunya kita ingin mendapatkan gambaran utuh ya terkait dengan usulan dari Bapak dan Ibu semua. Ya, lanjut. Nah, ini untuk tadi komponen dana seperti yang disampaikan oleh Mas Yogi ya. Tadi komponennya masing-masing ada bobotnya maksimalnya ya, Bapak dan Ibu, nanti bisa dilihat di Juknis. Lanjut. Nah, ini juga nanti Bapak dan Ibu bisa dilengkapi anggota ya, termasuk di situ Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan satu orang tendik ya tadi, kalau tidak salah gitu ya. Satu orang tendik untuk nanti bisa membantu secara administratif. Ya, lanjut. Nah, ini juga Bapak Ibu mohon diisikan, nanti di sini ada pilihan ya, mitra wajib atau dan juga nanti mitra pendukung. Ini bisa lebih dari satu ya Bapak dan Ibu untuk mitranya. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan peranannya ya, kalau nggak salah di sini ada gitu ya. Bagaimana juga nanti mungkin ada kontribusi mungkin dari mitra ya terkait dengan pelaksanaan program Bestari ini. Oke, lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti silakan pastikan semua tab itu nanti di checklist. Ini untuk fungsi kontrol aja supaya tidak ada yang terlewat ya. Sehingga setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik atau melakukan melakukan submit ya, atau pengiriman data ya. Silakan lanjut. Sudah semua Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah ada kisi-kisi ya, kira-kira gambarannya seperti apa yang perlu diisikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa diberikan kelancaran dan kesuksesan ya, bisa mengikuti program ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.